Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tristan. Jumpa lagi kita di Balai Ristan, channel yang memberikan informasi tentang perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Kali ini kita berada di Sumedang, di SMK PGRI 2 Sumedang. SMK ini mengembangkan dua kompetensi unggul, otomotif dan broadcast. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di SMK 2 PGRI Sumedang ini mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada. Mari kita lihat ke dalam. Pak Riki. Ya, siapa? Kita akan lihat ke dalam. Oke, sahabat Tristan, kita ditemani oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Sumedang, Pak Riki. Pak Riki, Ya. apa rencana SMK 2 PGRI ini ke depan? Rencananya SMK PGRI 2 Sumedang ini kedepannya ini akan menjadi SMK pusat keunggulan bidang permesinan dan konstruksi. Jadi nanti kita akan mengembangkan pusat keunggulan untuk permesinan dan konstruksi khususnya di Kabupaten Sumedang. Selain itu, SMK PGRI 2 Sumedang ini merupakan sekolah pencetak wirausaha. Jadi outputnya itu nanti siswa-siswa di sini itu keluar dari sekolah ini mampu untuk bekerja, bersaing di industri. Yang kedua adalah mampu untuk berwirausaha dan tentunya nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, Pak, seperti itu. Nah, dalam pengembangan SMK PGRI ini sudah bekerja sama dengan mana saja Pak industrinya? Kita untuk otomotif kita bekerja sama dengan Honda AHM untuk jurusan TBSM dan Auto 2000 serta PT Cemco juga, dan kita juga sudah bekerja sama dengan Inka industri kereta api dan juga Telkom Indonesia, Pak. Kita bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Bahkan dalam waktu dekat ini kita akan mengembangkan konsep pembuatan mobil listrik gitu. Tetapi itu nanti hanya prototipe, dan yang akan dikembangkannya itu nanti ke sektor UMKM itu adalah gerobak listrik, Pak. Jadi gerobak listrik itu dibikin gerobak untuk pedagang-pedagang dan nanti itu memakai sistem listrik. Kita sudah disupport juga oleh Inka, kemudian oleh PT Cemco juga, dan kemudian oleh perusahaan Raikaindo juga. Dan untuk UMKM-nya kita dibantu oleh BNI juga, Pak. Gitu, karena kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi juga. Ya. Ini kan menarik ya Pak ya, bagaimana membangun kompetensi anak-anak kita dengan melibatkan banyak industri. Nah, dalam pengambilan kebijakan di SMK PGRI ini tentu khususnya berkaitan dengan pengembangan kurikulum, ya, kawan-kawan industri juga terlibat. Nah, bagaimana keterlibatan kawan-kawan industri dalam pengembangan kurikulum? Alhamdulillah selama perjalanan di SMK PGRI 2 ini kita kerjasama dengan industri. Sinkronisasi kurikulum itu antara sekolah link and match dengan industri. Kurikulum yang kita adopsi seperti TBSM ini itu memakai kurikulum Astra Honda 2000 yang dikolaborasikan dengan kurikulum Kemendikbud. Sementara untuk broadcasting itu kurikulumnya kita memakai kurikulum dengan Telkom Indonesia, Pak, seperti itu. Jadi ada link and match antara kurikulum Kemendikbud dan industri. Nah, terkait dengan Telkom, Ya. Telkom ini dalam membina kompetensi apa Pak? Telkom ini membina dalam kompetensi untuk broadcasting, Pak. Oh, broadcastingnya? Broadcastingnya, gitu. Karena kebetulan kita ini dengan pusat keunggulan, jadi kita kerjasamanya itu dengan Telkom, dan nanti itu rencananya kedepannya kita membuka multimedia juga. Nah, Telkom sendiri ini membina sekolah kita, baik itu sinkronisasi kurikulumnya juga, kemudian tenaga pengajar juga, itu ada pelatihan-pelatihan seperti itu, kemudian juga siswa-siswanya pun ada rekrutmen dari Telkom khusus ya, seperti itu, Pak. Sahabat Tristan, jadi pengembangan kompetensi yang ada di SMK PGRI 2 ini didukung sepenuhnya oleh industri-industri yang sudah bekerja sama seperti Telkom dan industri otomotif lainnya. Pak Riki, Siapa? selama masa pandemik ini kan banyak kesulitan yang kita hadapi ya. Betul, Nah, bagaimana menyiasati pembelajaran masa pandemik ini?
Pembelajaran kita ini saat ini alhamdulillah karena Sumedang ini levelnya itu sudah turun, Pak. Kita melakukan pembelajaran dengan blended, yaitu dengan proses pembelajaran daring dan luring. Kita punya sistem untuk daring itu adalah dengan pijar, itu diberikan secara hibah dari Telkom gitu untuk aplikasi pijar, dan blendednya itu untuk luringnya itu adalah kita dilaksanakan dengan ketentuan aturan dari pemerintah setempat juga, di mana 1 minggu ini adalah misalkan kelas 1, kemudian minggu depan semuanya daring, minggu depannya ini adalah kelas 2 dan kelas 3 seperti itu. Kita memiliki RMS sendiri, Pak, walaupun kita besar di dunia otomotif, tapi untuk teknologi informatika alhamdulillah kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah informatika. Serapan SMK kita lulusannya seperti apa, Pak? Serapan dari SMK ini, khusus yang lulusan otomotif ini, alhamdulillah kita kurang lebih sekitar 40% siswa di sini masuk ke industri, Pak, gitu. Dan sekitar 40%-nya lagi kita adalah siswanya itu berwirausaha, sementara rata-rata yang sisanya itu masuk ke perguruan tinggi. Nah, seperti yang Honda ini, itu langsung direkrut oleh pasangan institusi kita, Pak, gitu. Nah, kemudian anak-anak yang tidak terekrut ini kita ajarkan berwirausaha, bagaimana mengembangkan bisnis dari bengkel sepeda motor ini. Karena kita ini didukung juga oleh Honda, Pak, seperti itu. Kita grade A ini untuk Hondanya. Ya. Seperti itu. Oke, sahabat Tristan. Ini adalah bengkel yang dibangun bersama-sama dengan Honda. Dan kita akan lihat bagaimana pengembangan kompetensi di lab yang lain. Mari kita lihat ke sana. Pak Riki, Ya, siapa? ini di industri otomotif ini kan Ya, kita lihat ada TBSM-nya juga, ada TKRO-nya juga, Pak. TKRO-nya. Ini Ya. membagi prakteknya seperti apa, Pak? Alhamdulillah kita sudah memiliki ruang praktek untuk otomotif itu kita sudah masing-masing, Pak. Jadi ada untuk ruang TKRO juga dan ada untuk ruang TBSM juga. Dan guru yang tersedia di sini, tenaga ahlinya itu sudah bersertifikasi juga gitu. Karena diwajibkan oleh industri juga harus memiliki level mekanik berapa seperti itu. Seperti itu, Pak. Nah, rata-rata instruktur yang ada di sekolah sudah level berapa, Pak? Kita ini ada yang di level 4, kemudian kalau guru-guru yang baru segera kita daftarkan ke industri supaya melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi level 1 minimal gitu, Pak. Minimal seperti itu. Itu yang kita rekomendasikan. Kalau sertifikat LSP yang dipunya sama anak-anak kita diujikan di mana? Di sekolah atau di... Sementara ini di sekolah, Pak. Oh, ini untuk ya kewirausahaannya apa-apa, kita ada ditutup. pengelasan juga. Gitu. Jadi diajarkan untuk pengelasan. Seperti itu, Pak. Ya, Untuk wirausahanya ini. Ya. Gitu. sahabat Tristan, ini salah satu bengkel yang dipergunakan untuk melatih anak-anak kita dalam kemampuan wirausaha. Jadi ini adalah bengkel las. Dan kelas pengelasan. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi teaching factory kawan-kawan di sini nanti. Ya. Dan ini di sebelah kita ini adalah bengkel otomotif atau TKRO yang menjadi salah satu andalan di SMK PGRI 2 Sumedang ini. Pak Riki, Siap. konsep pengembangan dua bengkel ini seperti apa? Konsep pengembangan dua bengkel ini, kita ini yang satu ini adalah untuk khusus bengkel teaching factory, Pak. Jadi untuk pengembangan nanti pengelasan gitu. Jadi disinilah nanti anak-anak diajarkan bagaimana mereka untuk welding, Pak. Karena setahu saya untuk welding itu sangat dibutuhkan dan mereka juga dari welding ini bisa untuk berwirausaha gitu. Ini sesuatu yang menurut saya simpel tapi mahal gitu. Nah, untuk bengkel TKRO ini karena kita ini kerjasama dengan Auto 2000 dan kebetulan di Sumedang ini belum ada Auto 2000, Pak. Rencananya ke depan ini kita akan membuka layanan jasa untuk mobil gitu, kerjasama dengan Auto 2000 dan kemudian kalau gedung itu sudah selesai mungkin nanti jadi Ini nanti akan menjadi service centernya ya? Iya, senternya seperti itu. Karena kebetulan belum ada di Sumedang gitu, Pak, seperti itu. Ya, sahabat, ini menjadi service center dari Auto 2000.
Dan jangan lupa, mari terus dukung perkembangan SMK PGRI 2 Sumedang dan SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Sahabat Tristan, SMK PGRI 2 salah satu SMK penyelenggara pusat keunggulan. Nah, ini adalah bantuan dari SMK PK yang sedang dikerjakan oleh SMK PGRI 2. Pak Riki, Ya, Pak. terkait dengan pengembangan SMK ini menjadi SMK PK, rencananya seperti apa, Pak? Ya, jadi kita tadi seperti sudah saya sampaikan, yang pertama kita mau menjadi sentral servis untuk bengkel kendaraan ringan atau roda 4. Kemudian juga nanti kita mau membuat prototipe mobil listrik, Pak, mobil listrik. Dan pengembangan UMKM-nya itu alhamdulillah kita sedang bikin konsep untuk gerobak yang nantinya itu gerobaknya itu menggunakan motor listrik, jadi gerobak listrik intinya gitu. Dan nantinya itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah untuk sektor UMKM ini, karena pembiayaannya kita dibantu juga oleh perbankan seperti itu, Pak. Ya, Pak Riki, ini kan di samping otomotif juga ada broadcast. Ya, Nah, rencana pengembangan kompetensi broadcast ini ke depan seperti apa? Nah, broadcasting ini karena kebetulan stasiun televisi di Sumedang ini baru satu atau dua. Jadi broadcasting ini adalah sebagai garda terdepan untuk mempublikasikan khususnya bagaimana tentang perkembangan dari SMK PGRI 2 sendiri, dan kemudian kita juga mencetak anak-anak yang kompeten dalam bidang broadcasting yang nantinya itu mereka bisa berwirausaha atau mungkin masuk ke dunia industri gitu. Jadi selain kita memiliki potensi untuk UMKM, potensi anak-anak masuk ke industri, kita perlu dengan perkembangan teknologi zaman sekarang itu untuk publikasinya. Makanya tahun 2016, tahun 2016 saya membuka jurusan broadcasting. Dan kedepannya rencananya kita juga akan membuka jurusan multimedia, karena saat ini dengan SMK Pusat Keunggulan bidang keahlian broadcasting dan multimedia itu bersatu, gitu. Ya ini perlu sekali karena dengan zamannya sekarang semuanya berbasis IT dan media sosial, seperti itu, Pak. Sementara ini kan masih proses persiapan kerjasama dengan Telkom ya? Kalau kerjasama kita udah, Pak. Sudah jalan? Sudah jalan, cuma saat ini kita untuk kerjasama itu lebih intens. Nah, link and match-nya itu lebih diperdalam lagi, dari mulai sinkronisasi kurikulumnya, bahkan prakrinya itu 6 bulan di Telkom, Pak. Dan itu mereka sebarkan ke wilayah-wilayah area termasuk di Jakarta sendiri, karena kita kerjasama itu langsung dengan Telkom Indonesia Pusat, gitu, seperti itu. Bahkan saat ini sedang dilaksanakan pengembangan ruang studio dan lab untuk broadcast dan multimedia mengikuti standar Telkom sendiri, Pak. Oh ya, satu lagi, Pak, kita juga ini kerjasama dengan Transmedia juga, Pak. Gitu, dengan Trans Corporation gitu. Nah, seperti Trans 7 seperti itu, Pak, gitu. Kita kerjasama, bahkan saat ini siswa kita ini dilibatkan kegiatan yang 4 pilar dengan MPR. Saat ini sedang proses pembuatan video 4 pilar itu dengan MPR. Pak. Oke, sahabat Tristan, khusus untuk jurusan broadcast ini, anak-anak lebih banyak praktek di luar seperti yang sudah dilakukan sekarang ini ya. Laboratorium mereka lebih banyak dikembangkan di luar, meskipun sebenarnya ada laboratorium yang permanen, tetapi untuk mengejar jam praktek yang cukup, maka anak-anak dilatih lebih banyak untuk syuting di luar. Mari kita lihat perkembangan SMK PGRI 2 Sumedang lebih jauh. Ya, sahabat Tristan, ini salah satu penanggung jawab dari broadcast SMK PGRI 2 Sumedang, ya, Bu Reni. Bu Reni ini membimbing anak-anak kita banyak praktek di luar. Nah, gimana konsepnya, seperti apa, Bu?
biasanya kalau anak-anak itu ada beberapa project yang dibuat. Itu diantaranya project itu adalah diantara ada podcast, ada talk show, ada juga project yang untuk recording di luar. Nah, untuk recording di luar itu diantaranya mereka membuat news itu setiap hari, membuat news yang nanti akan diupdate di Instagram sekolah dan YouTube sekolah. Terus nanti mereka juga akan membuat tutorial dan review. Jadi review itu langsung keluar, ada review untuk ke daerah-daerah, tempat wisata seperti itu. Terus juga mereka mereview UMKM yang ada di sekitar seperti itu supaya UMKM-nya bisa diiklankan oleh anak-anak. Nanti anak-anak yang membuat konsep iklannya seperti itu untuk praktek di jurusan broadcasting. Ya Bu Reni, ini kan anak-anak kita sudah mulai belajar bagaimana melakukan produksi di luar. Nah, biasanya topik-topik yang diberikan sebagai project itu apa aja? Topik kalau untuk podcast dan talk show biasanya topik yang kami angkat itu adalah mengenai mengenai isu-isu yang sudah terjadi, misalkan yang terbaru seperti apa nanti dibahas oleh anak-anak dengan menghadirkan bintang tamu dari sekolah-sekolah lain seperti itu. Kalau untuk di luar, untuk syuting yang mereka jalankan, misalkan untuk pembuatan berita, biasanya itu berita seputar dari lokal Sumedang, misalkan dari wilayah Sumedang tentang misalkan ganjil genap, pemberlakuan PPKM darurat seperti itu, mereka yang memberitakan. Terus juga mereka di lapangan juga memberitakan tentang bagaimana potensi UMKM di Kabupaten Sumedang seperti itu. Jadi mereka nanti membuatkan iklan untuk UMKM di sekitar wilayah Sumedang seperti itu. Misalkan tahu kita bagaimana caranya mengiklankan tahu ini supaya tahu dari penjualnya ini bisa menaik omsetnya seperti itu. Selama masa pandemik, hambatan apa yang dialami oleh kawan-kawan untuk mengajar praktek ini? Iya, hambatan yang sangat mendalam itu mungkin karena pertemuan yang jadi lebih singkat seperti itu. Biasanya kami membuat berita itu setiap hari, dan biasanya anak-anak itu kalau membuat berita itu disiarkan di setiap kelas. Jadi nanti dibentuk seperti radio podcast seperti itu disiarkan di setiap kelas ketika istirahat. Jadi 30 menit istirahat itu sambil anak-anak itu jadi podcast gitu di ruangan kita khusus seperti itu. Jadi untuk sekarang kita off karena memang anak-anak kondisinya sekarang kebanyakan daring. Jadi mereka sudah jarang melakukan podcast yang disiarkan langsung, tapi kita record podcastnya untuk di YouTube dan juga untuk di Instagram seperti itu. Kalau untuk sekarang mungkin hambatannya sih lebih ke pertemuan saja yang jadi lebih sulit dengan anak-anak karena memang anak-anak belajar daring begitu. Nah, strategi apa yang diambil untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran praktek ini? Ya, kalau strategi yang diambil mungkin kami mengatur jadwal ya seperti itu. Jadi kita jadwal anak-anak itu selalu ada hadir ke sekolah meskipun tidak ada pembelajaran luring. Jadi anak-anak dibagi, jadi tidak semuanya dalam satu kelas itu mungkin hanya 5 orang kita untuk membuat news, membuat podcast, dan membuat review seperti itu. Jadi tidak semua anak-anak diundang, tapi anak-anak selalu ada hadir ke sekolah untuk praktek dan pembuatan berita gitu. Oke, sahabat Tristan, dukung terus pengembangan kompetensi broadcast SMK PGRI 2 Sumedang dan broadcast di seluruh Indonesia agar sumber daya manusia Indonesia menjadi sumber daya yang unggul, profesional, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Mari kita lihat program yang lain. Amel, kamu kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Oke, apa yang ingin kamu lakukan di kompetensi broadcast yang kamu pelajari? Selain ingin menggapai mimpi saya juga sambil belajar gitu Pak. Sambil belajar dan memahami lebih dalam tentang broadcasting seperti dunia perfilman. Karena saya suka film gitu awalnya, jadi saya ambil broadcast. Saya memutuskan untuk ambil broadcast. Jadi cita-cita kamu? Jadi penyiar televisi. Penyiar televisi. Ya. Nah, apa kendala kamu selama pembelajaran daring? Ya mungkin karena kameranya yang kurang terlalu bagus gitu Pak. Di handphone kan kurang HD gitu. Kurang 480. Peralatannya terlalu bagus? Iya. Harusnya kan senang kamu. Kalau peralatannya bagus kan kegiatan pembelajaran jadi didukung penuh kan? Ya
Iya. Apa yang ingin kamu sampaikan ke sekolah? Terima kasih udah menerima saya di sini. Saya senang banget gitu. Saya bisa melalui sekolah ini, saya bisa menggapai cita-cita saya juga. Oke sahabat Ristan, ini suara hati anak-anak Indonesia ya. Jadi dukung terus pengembangan SMK untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang handal dan bersaing di pasar global. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video terkait dengan perkembangan SMK terkini di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.